Franz tersenyum samar melihat semua itu. Sedangkan Rei sendiri merasa heran dengan tatapan orang-orang, terutama Viola yang melihatnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Apa mereka mau pamer padaku? Atau membuktikan kepada kakek kalau mereka telah melakukannya? Kenapa dia tidak mengeringkan rambutnya terlebih dahulu, apa karena sudah kesiangan? Rei memang mengeringkan rambutnya secara manual dengan handuk, karena dia memang tidak pernah menggunakan hair dryer, punya saja tidak. Jiwa kepo Delia timbul, melirik ke arah anak dan menantu keduanya itu. Hah, semoga saja kali ini aku benar-benar akan memiliki cucu, agar pernikahan mereka juga tidak sia-sia. Rei tiba di rumah sakit dengan diantar oleh Marva hingga parkiran. Kamu baru datang? Iya, dok. Dokter Agam melihat penampilan Rei yang sedikit berbeda. Biasanya Rei memakai sandal dan pakaian sederhana yang sudah lusuh, namun kini gadis itu memakai pakaian bermerek. Rei yang diperhatikan seperti itu, merasa tak nyaman. Dia tahu bahwa dokter Agam pasti akan merasa heran. Bahkan dirinya saja juga tak nyaman memakai barang-barang mewah dan mahal. 2 jam Rei menemani neneknya, dan kini dia memutuskan untuk ke rumah kontrakannya untuk mengambil barang-barangnya. Rei memasuki rumah itu, berbaring di kasur yang biasanya neneknya tempati. Freya, kamu di mana? 30 menit Rei berbaring, memandang langit-langit rumah itu, kemudian mulai menyiapkan barang-barangnya. Dia memasukkan buku-bukunya ke dalam tas. Baju-bajunya, meski telah usang, namun dia merasa lebih nyaman memakai semua itu, sepatu sekolahnya, juga sepedanya. Rei kembali ke rumah sakit, mengayuh sepeda yang sudah lama tidak dia gunakan. Setibanya di rumah sakit, keringat sudah membasahi wajah dan baju Rei. Sebelumnya Rei sudah mengganti baju yang dia pakai sebelumnya dengan baju miliknya sendiri. Rei memasuki ruang perawatan neneknya, meletakkan barang-barangnya di lantai, dan mendudukkan dirinya di sofa. Dinyalakannya TV dan mengganti-ganti channelnya. Dia tidak tahu saluran mana yang bagus, karena memang tidak pernah nonton, bahkan tak memiliki TV sampai dia tinggal di kontrakan Freya yang isinya cukup lengkap. Namun tetap saja dia tidak menonton karena terlalu sibuk merawat neneknya, belajar, juga membuat kue atau mengasuh anak kecil yang dititipkan oleh tetangganya. Kamu sudah makan siang? Rei melihat ke arah pintu, dokter Agam tersenyum kepadanya. Nanti, dok. Jangan nanti, nanti keburu sakit. Ayo kita makan bersama. Tanpa permisi dokter Agam menarik tangan Rei dan mengajaknya ke kantin rumah sakit. Kamu mau makan apa? Apa saja deh, dok. Dokter Agam mengangguk, lalu memesankan soto daging dan teh hangat untuk Rei. Makan yang banyak, kamu butuh tenaga untuk nanti malam. Maksudnya. Nanti malam kamu menginap di sini untuk menjaga nenek kamu, kan? Oh, iya. Aku memang ingin menginap di sini untuk menjaga nenek, tapi apa diizinkan, ya? Ayo, lanjutkan makannya. Sesekali Rei melirik dokter tampan di hadapannya itu. Begitu juga dengan dokter Agam, yang melihat Rei kembali ke penampilan awalnya, sederhana dengan baju kusamnya. Tidak jauh dari situ, Marva melihat Rei dan dokter Agam yang makan bersama. Dokter, terima kasih makan siangnya. Iya, sama-sama. Oh ya, ini buat kamu. Apa ini, dok? Minuman dan cemilan. Tapi, sudah, ambil. Buat menemani kamu belajar sambil menunggu nenek. Terima kasih, dok. Sama-sama. Mereka kembali ke tempat masing-masing, sedangkan Marva masih melihat dari jarak yang cukup jauh. Hari semakin sore, Rei sibuk dengan buku-buku pelajarannya. Dia memutuskan untuk mengambil ponselnya dari dalam tas. Sejak dia mendapatkan ponsel itu, dia belum pernah memakainya. Dilihatnya nomor ponsel yang bernamakan Marva. Hanya ada satu nomor di dalamnya. Dia memutuskan untuk mengirim pesan pada Marva dan meminta izin untuk menginap di rumah sakit. Kak, apa saya boleh menginap di rumah sakit? Tidak lama kemudian Marva membalas pesannya. Jangan malam ini. Kamu harus pulang ke mansion. Baiklah. Rei melirik jam yang ada di ponsel itu. Sudah jam 5, Rei memutuskan untuk pulang agar tidak kemalaman dan merasa tak enak dengan para penghuni mansion. Bagaimanapun juga, dia merasa bahwa dirinya di tempat itu hanya menumpang, jadi harus jaga sikap dan tahu diri. Rei meninggalkan makanan dan minuman yang diberikan oleh dokter Agam di sana, agar besok dirinya tak perlu memikirkan makanan. Dia hanya membawa beberapa baju, seragam sekolah, buku-buku, sepatu, dan tas sekolahnya saja ke mansion.
Sedangkan sebagian bajunya dia tinggal di rumah sakit untuk ganti jika dia menginap. Ray membawa semua itu sendiri, mengaturnya di jok dan keranjang sepeda, lalu mulai mengayuh sepeda itu. Dari belakang, Marva membuntutinya dengan jarak aman. Dia bahkan tak meminta padaku untuk menjemputnya, padahal dia membawa barang sebanyak itu. Kurang lebih 1 jam bersepeda, Ray tiba di mansion. Satpam membuka gerbang untuk Ray, dan melihat mobil tuan mudanya yang tak jauh dari situ. Dari halaman samping mansion, Franz, Charles, Delia dan Viola melihat Ray yang pulang dengan sepedanya, juga membawa beberapa barang di sepeda itu. Apa dia mengayuh sepeda itu dari rumah sakit? Tanya Charles. 10 menit kemudian, Marva pulang. Vio mau ke Marva dulu. Marva menaiki tangga, namun langkahnya terhenti di antara 2 pintu. Yang satu pintu kamarnya bersama Viola, yang satu lagi pintu kamarnya bersama Ray. Dia menghela nafas. Kamu sudah pulang, kenapa berdiri di situ? Vio langsung menggandeng tangan Marva dan mengajaknya ke kamar mereka, kamar yang seharusnya Marva datangi, dan selalu menjadi yang pertama, pikir Vio. Di saat pintu kamar Marva dan Vio terbuka juga pintu kamar Ray. Mata Ray dan Marva saling beradu, sebelum akhirnya Vio menarik Marva ke kamar mereka. Ada beberapa calon pendonor ginjal, mereka akan diperiksa untuk mencari kecocokan ginjal mereka. Jika ada yang cocok, nenekmu akan segera dioperasi. Ray mengangguk, sangat besar harapannya bahwa ada satu dari pendonor itu yang menjadi penolong neneknya. Jika semua berjalan dengan lancar, dia tinggal menunggu neneknya sadar dan memberikan penjelasan akan statusnya saat ini, dan dia harap neneknya bisa mengerti dan menerima semuanya. Kamu tadi pulang membawa sepeda? Tanya Delia. Ray mengangkat wajahnya yang sejak tadi menunduk. Ini untuk yang pertama kalinya Delia mengajak Ray berbicara. Delia pikir, mungkin dirinya harus membiasakan diri dengan kehadiran Ray, juga tidak ingin membuat istri kedua anaknya itu stres. Stres bisa membuat wanita sulit hamil. Jujur saja, dia sebenarnya sudah sangat ingin menimang cucu seperti teman-temannya. Hanya saja, dia tidak ingin memaksa dan menekan Vio, agar wanita itu tidak stres dan malah semakin susah hamil. Tapi siapa yang sangka akhirnya menjadi seperti ini, ujung-ujungnya Marva harus menikah lagi. Iya, saya membawa sepeda. Ini, makanlah. Mama sudah meminta pelayan untuk membuatkan makanan yang sehat untuk kesuburan rahimmu. Delia menyendokkan makanan-makanan itu ke dalam piring Ray. Viola terdiam, dulu dirinya juga selalu diberikan makanan-makanan dan minuman-minuman yang menyuburkan rahim, tapi dirinya tak kunjung hamil, dan sepertinya mertuanya lelah sendiri untuk melakukannya. Kini, mertuanya itu memberikan semua yang dilakukan untuk dirinya dulu ke Ray. Apa ini pertanda bahwa dirinya akan segera tersingkir? Ray pun terdiam, karena banyak hal. Pertama, dia seperti mendapat perhatian dari seorang ibu yang tidak pernah dia miliki, apalagi Delia menyebut dirinya mama ke Ray, seolah telah mengakui kalau Ray itu juga menantunya. Kedua, makan dan minuman penyubur kandungan. Suatu pernyataan yang menjadi beban untuknya, bahwa dia benar-benar diharapkan untuk segera hamil, padahal dia masih sekolah, walau beberapa bulan lagi akan lulus. Ketiga, dia merasa tak enak dengan Viola. Khawatir kalau Viola berpikiran bahwa dia merebut perhatian dari mama mertuanya. Lalu dia juga melihat makanan yang banyak di piringnya, sedangkan dia sendiri juga tidak terbiasa makan banyak. Kalau perlu kalian berbulan madu, agar segera memberikan kabar baik untuk keluarga ini, ucap Franz, membuat Ray dan Marva saling melirik. Viola melihat Marva yang memasuki kamar Ray, tanpa ada basa-basi kepadanya. Apa seperti ini rasanya menjadi istri yang terabaikan? Marva mendekati Ray yang sedang membaca buku-bukunya. Dia memegang pundak gadis itu, dan begitu Ray menghadapnya, dia langsung main ***** Ray tanpa peringatan. Jantung Ray berdetak kencang, antara takut, bingung, malu, dan segala perasaan yang berkecamuk. Ini hal yang pertama baginya, jangankan berciuman, bergandengan tangan dengan pria saja dia tidak pernah. Marva menggendong tubuh Ray ke kasur, lalu terjadilah M4L4M pertama Ray. Ray mengolesi lehernya dengan foundation, juga tak lupa memakai sweater. Kini dia baru mengerti mengapa Marva kemarin menyuruhnya memakai sweater, mungkin agar orang-orang mengira bahwa dirinya dan Marva telah melakukan kewajiban mereka sebagai suami istri. Sesekali Ray menguap, dia hanya tidur kurang dari 2 jam saja. Diliriknya Marva dari kaca yang sibuk dengan ponselnya.
Marva sebenarnya tidak melakukan kesibukan dengan ponselnya. Dia hanya sedang memikirkan kegiatannya bersama Ray tadi malam. Saat dia terbangun, dia melihat wajah Ray dan wanita itu ada dalam pelukannya. Nafas hangat Ray terasa di dada bidangnya. Tidak lama kemudian, Ray terbangun dan Marva memejamkan matanya. Ray melonggarkan pel asteris Marva, dan meringis, membuat Marva langsung terbangun. "Kenapa?" tanyanya. Ray hanya menggeleng, merasa malu jika dia harus mengatakannya. "Tunggu sebentar." Marva langsung masuk ke kamar mandi dan menyiapkan air hangat untuk Ray. Setelah siap, digendongnya Ray dan dibawa ke bathtub. "Berendamlah, nanti kalau sudah selesai, kamu bisa memanggilku." Marva menutup pintu kamar mandi, dan melihat ke arah kasur yang terdapat noda darah, kembali menyadarkan Marva bahwa tadi malam dia dan Ray telah benar-benar melakukannya. Bukan hanya hayalan apalagi mimpi. Sedangkan di dalam kamar mandi, Ray terus termenung. "Sudah terjadi, sudah benar-benar terjadi. Semoga aku bisa segera hamil agar semua ini bisa segera berakhir." Ray meneteskan air matanya, yang semakin lama semakin deras dan mulai terisak. Dia menutup mulutnya, agar tangisannya tidak terdengar keluar, apalagi didengar oleh Marva. Entah dia menyesal atau tidak, namun semua sudah terlambat. Dia juga ingat, saat telah selesai melakukannya, Marva mengusap pelan perutnya sambil berbisik, "Semoga kamu segera hadir, my baby. Ingat Ray, tugasmu di sini hanya memberikan keturunan. Maka berdoalah semoga kamu bisa segera hamil." Di luar, Marva termenung. Jika Ray hamil, bagaimana perasaan Viola? Satu hati akan berduka namun banyak hati yang bahagia. Pintu kamar mandi terbuka, Ray keluar dengan hanya memakai handuk, karena dia lupa mengambil seragam sekolahnya dari dalam tasnya, yang belum sempat dia keluarkan. Marva melihat jejak yang dia berikan di sepanjang leher dan da asteris Ray yang tak tertutup handuk, bahkan di P **A-nya pun banyak. "Aku mandi dulu, tunggu aku. Saya belum menyiapkan air untuk kakak. Biar aku saja." Ray lalu memakai seragamnya, namun dia melihat dari kaca, jika di tubuhnya banyak kismar, membuat wajahnya merona malu. Marva keluar, dan melihat Ray yang sudah menyiapkan pakaian untuknya. "Kak, ayo kita turun." Marva tersadar dari lamunannya, lalu memasukkan ponselnya ke saku celana. "Au," Ray kembali meringis. "Kalau masih sakit, sebaiknya jangan ke sekolah dulu. Tapi aku ada ulangan, lagi pula sebentar lagi akan ujian, aku tidak ingin ketinggalan pelajaran." Mereka turun bersama, di ruang makan sudah ada Franz, Charles, Delia dan Viola. Mereka kembali melihat Ray yang menggunakan sweater. Lalu tiba-tiba Ray bersin beberapa kali. "Kamu sakit?" "Aku hanya flu saja." Pikiran mereka tentang Ray yang memakai sweater, yang tadinya mengira untuk menutupi jejak kepemilikan, kini mengira karena Ray flu. "Jagalah kesehatan, agar kamu juga bisa segera hamil." "Ya, aku hanyalah mesin pembuat anak." Marva melirik Ray yang menunduk, sebelah tangannya menggenggam tangan Ray, membuat perempuan itu menengok ke arahnya, namun pandangan Marva tetap ke arah makanan. Viola merasa kini apa yang dulu sering diaraskan, akhirnya dirasakan juga oleh Ray. Diteror dan dituntut soal anak. Sedangkan Delia, bisa melihat Ray yang sedikit tertekan. "Biar kamu diantar oleh Marva, dan Marva, belilah seragam sekolah Ray yang baru." "Jangan. Saya bisa ke sekolah naik sepeda. Orang-orang bisa berpikiran yang tidak-tidak jika saya diantar dengan mobil mewah. Juga sebentar lagi lulus sekolah, jadi tidak perlu membeli seragam yang baru. Biar aku antar, nanti kamu bisa turun beberapa meter sebelum sekolah, sepedamu juga bisa dimasukkan ke dalam bagasi," ucap Marva. Dia masih ingat kalau Ray masih merasa sakit, apa jadinya nanti dia mengayuh sepeda dengan jarak yang cukup jauh. Viola merasa cemburu karena Marva mengantarkan dan memberikan perhatian pada Ray. Sebenarnya itu hanyalah tanggung jawab Marva sebagai suami, meski dia menikah karena terpaksa. "Apa kami harus tinggal satu atap? Tidak bisakah aku dan perempuan ini tinggal di tempat yang terpisah? Tapi tinggal di tempat yang berbeda juga, membuat aku dan Marva bisa semakin berjarak. Kami pergi dulu." Marva keluar disusul oleh Viola dan Ray. "Kak, saya pergi dulu," pamit Ray pada Viola di depan pintu, setelah sebelumnya Ray berpamitan pada Franz, Charles dan Delia. Viola tak menjawab, dirinya masih belum bisa menerima kehadiran Ray dalam rumah tangganya, bahkan mungkin tidak akan pernah. Marva melihat keterdiaman Viola kepada Ray.
Dia juga tidak bisa melarang, bahkan bisa mengerti bagaimana perasaan Viola. Aku pergi, pamit Marva pada Viola. Iya, hati-hati di jalan, ucap Vio sambil melambaikan tangan dan tersenyum. Marva juga sudah memasukkan sepeda Rei ke dalam mobil. Kak, pulang sekolah nanti aku mau ke rumah sakit. Oh ya, nanti malam aku bolehkan menginap di rumah sakit. Kamu boleh ke sana, tapi jangan menginap. Ingat kondisi kamu juga sedang tidak baik. Baiklah, jawab Rei singkat. Sebagai istri dia harus mematuhi perkataan Marva. Beberapa meter sebelum tiba di sekolah, Marva menghentikan mobilnya dan mengeluarkan sepeda Rei. Oh ya, ini buat kamu. Marva memberikan uang 500.000 dan black card untuk Rei. Buat kamu jajan, dan ini buat kebutuhan kamu kalau ada yang mau kamu beli atau ada kebutuhan mendesak. Jangan repot-repot, Kak. Ini kewajiban aku sebagai suami. Aku juga memberikannya untuk Viola. Oh ya, aku belum mengurus rekening dan ATM untuk kamu, mungkin nanti siang baru aku urus. Ini sudah cukup, Kak. Jangan menolak. Sudah, nanti kamu terlambat. Rei akhirnya menerima pemberian Marva dan memasukkannya ke dalam dompet. Rei mulai mengayuh sepedanya dengan pelan, karena masih merasa sangat sakit. Tadi saja saat di mansion, dia berusaha berjalan dengan normal agar tidak menarik perhatian keluarga Marva. Marva mengikuti Rei dari belakang, sama seperti yang dia lakukan dari rumah sakit kemarin. Setelah Rei memasuki gerbang sekolahnya, Marva kemudian melajukan mobilnya. Di dalam perjalanan, dia kembali teringat akan malam tadi. Malam di mana dia menanamkan banyak benih di dalam rahim istrinya itu. Entah mengapa, dia yang sebelumnya cuek saja soal keturunan, kini mulai berpikir soal anak. Nenek, tolong sadarlah. Rei sangat merindukan nenek. Rei meletakkan tangan neneknya di pipinya. Dia merindukan pelukan hangat neneknya, yang selalu menasehatinya untuk selalu bersabar menjalani ujian hidup. Nenek, apa nenek mendengarku? Jika nenek mendengarku, tolong bangunlah, Nek. Rei rindu nenek. Rei lalu keluar, mendudukkan dirinya di sofa, dan tidak lama kemudian dia tertidur. Rei merasa ada yang mengusap kepalanya dengan lembut. Samar-samar aroma maskulin tercium di indera penciumannya, dan itu sangat menenangkan. Dia tidak ingin bangun, malah semakin nyaman dengan sentuhan lembut itu. Tapi dia juga penasaran, siapa pemilik tangan lembut ini. Rei kembali ke mansion sore harinya. Sekujur tubuhnya terasa lemas, karena aktivitas tadi malam, kurang tidur, menunggu neneknya di rumah sakit, juga mengayuh sepeda dengan jarak yang jauh. Belum lagi dia memiliki banyak PR yang harus dikerjakan. Setibanya di mansion, dia langsung mandi dan mengerjakan PR-nya, juga tak lupa belajar untuk ulangan besok. Sementara itu, Marva juga bergegas pulang. Dia juga merasakan hal yang sama seperti Rei. Hanya saja dia tak merasakan sakit di daerah vitalnya. Marva menggelengkan kepalanya saat teringat apa yang dia lakukan tadi malam bersama Rei. Sepanjang hari ini fokusnya memang tidak bagus. Di satu sisi dia teringat Rei, di sisi lain dia juga teringat Viola. Dia terjebak dengan pernikahan yang tidak pernah dia inginkan. Marva tiba di mansion, dan melihat sepeda Rei yang bertengger di samping mansion. Viola menyambut kedatangan Marva dengan senyuman, dan merangkul lengannya. Sesampainya di depan kamar, mata Marva melirik pintu kamar Rei, namun dia masuk ke kamarnya dengan Viola. Aku merindukanmu. Viola memeluk erat tubuh Marva. Dia menghirup dalam-dalam tubuh yang 2 malam ini tidak tidur bersamanya. Memang terkadang Marva akan keluar kota atau luar negeri, dan dia tidak ikut. Namun 2 malam ini tentu saja berbeda. Suaminya tidur dengan perempuan lain, meskipun perempuan lain itu juga istrinya, tetap saja dia tidak rela. Mereka menikah bukan karena keinginan Viola, meski Viola juga tidak bisa menghalanginya. Apa aku harus berharap agar perempuan itu cepat hamil dan segera meninggalkan rumah ini? Tapi, jika dia hamil, aku juga takut posisiku akan tergantikan. Mereka pasti akan lebih perhatian kepadanya, terutama Marva. Apa Marva telah benar-benar melakukannya? Tidak, aku tahu Marva seperti apa.
Aku mau mandi dulu. Ray sesekali melirik pintu kamarnya. Mungkin dia sedang bersama istri pertamanya. Dia menghela nafas panjang. Kenapa juga dia harus ke sini lagi, toh dia sudah melakukannya. Jadi dia tidak lagi membutuhkan aku. Semoga saja aku segera hamil, agar bisa segera keluar dari lingkaran ini. Ray merasa rendah diri, habis dipakai, dibuang begitu saja tanpa kata. Bukannya Ray mengharapkan Marva, dia juga tahu bahwa Marva harus bersikap adil, hanya saja dilupakan setelah keper nannya diambil, membuat dia seperti perempuan mur an. Tapi bukankah aku memang dibayar? Menukarkan keperau asterisku dan rahimku dengan biaya perawatan nenek, atas dasar pernikahan. Apa aku harus senang, karena tidak memberikannya secara gratis? Atau merasa jijik karena melakukannya tanpa dasar cinta? Aku jadi merasa seperti ARGGH. Ray berteriak frustasi dalam hatinya. Dia menepuk-nepuk dadanya, merasakan sesak yang sulit dia ungkapkan. Sementara itu di kamar Viola, wanita itu memakai lingerie si berwarna merah. Dia mengoleskan lotion di tangan dan kakinya, memakai krim wajah, juga tak lupa menyemprotkan minyak wangi di lengan, leher dan tengkuknya. Marva keluar dari kamar mandi, dan melihat penampilan Vio yang tersenyum cerah kepadanya. Ray bangun pagi-pagi sekali, lalu bergegas pergi ke dapur. Selamat pagi, sapa Ray kepada para asisten rumah tangga yang ada di dapur itu. Selamat pagi, Nona. Panggil Ray saja. Tapi, Non. Panggil Ray saja, ucap Ray sekali lagi. Oh ya, Bibi lagi buat sarapan. Iya, Ray. Ray tersenyum saat namanya dipanggil tanpa embel-embel Non. Saya bantu ya, Bi. Tapi, sudah, enggak apa-apa. Asisten rumah tangga itu akhirnya mengangguk. Nama Bibi, siapa? Saya Tuti. Panggil saja Bi Tuti. Akhirnya Ray dan Bi Tuti membuat sarapan bersama, atau lebih tepatnya Ray yang membuatnya, sedangkan Bi Tuti memotong-motong sayuran. Ray jadi teringat saat dia membuat kue atau membantu orang yang akan melakukan hajatan, di mana dia akan ikut membantu memasak. Sedangkan secara pribadi, dia hanya akan menggoreng tempe, tahu, atau telur saja untuk dia dan neneknya. Ray siap-siap ke sekolah ya, Bi. Bi Tuti mengangguk, tersenyum melihat kepergian Ray. Tidak sampai 10 menit Ray sudah turun kembali. Bi, Ray pergi dulu, ya. Loh, enggak sarapan dulu. Ray buru-buru, Bi. Ada ulangan jam pertama. Tunggu sebentar. Bi Tuti lalu memasukkan makanan ke kotak bekal lalu diberikannya kepada Ray. Kalau begitu, makan saja di sekolah. Ray mengangguk, lalu memasukkan kotak bekal itu ke dalam tasnya. Setelah Ray pergi, satu persatu anggota keluarga Arturo ke ruang makan. Mereka melihat menu sarapan yang menggugah selera. Di mana Ray? Kenapa belum turun juga? Maaf Tuan Besar, Nona Ray sudah pergi ke sekolah pagi-pagi sekali. Katanya ada ulangan di jam pertama. Apa dia sudah sarapan? Belum, Tuan, tapi saya sudah memberikannya bekal. Ya sudah kalau begitu. Mereka mulai makan. Dalam hati mereka, bertanya kenapa menu sarapan pagi ini terasa berbeda. Bi Tuti. Ya, Nyonya. Kenapa rasanya beda? Ya. Juga tidak seperti sarapan-sarapan sebelumnya. Maaf, Nya. Ini semua yang masak Nona Ray. Apa, benarkah? Iya, Nya. Tadi pagi Nona Ray ingin ikut memasak, tapi malah Nona Ray yang memasak semuanya. Minumannya juga Nona Ray yang membuat semuanya. Ya sudah. Jujur saja masakan-masakan itu memang enak semuanya. Rasa kopinya juga sangat pas, begitu juga dengan teh dan jusnya. Tanpa ada yang menyadari, mereka sudah menghabiskan semua makanan yang ada di atas meja tanpa sisa. Biasanya mereka hanya makan setengah piring, itu pun kadang tidak habis. Tuti. Panggil Franz.
Ya, Tuan Besar. Jangan biarkan lagi Rei memasak. Ucapnya dengan sedikit kesal. Maaf Tuan Besar, tadi saya sudah melarangnya, tapi Nona Rei tetap memaksa. Kalau dia terus-terusan memasak seperti ini, bisa-bisa aku menjadi kakek tua yang berperut buncit karena terlalu banyak makan. Tidak lama kemudian suara tawa terdengar di ruang makan itu. Bituti lalu melihat semua makanan yang ada bahkan telah habis tidak bersisa. Dia tersenyum, tadinya dia takut Rei akan dimarahi habis-habisan. Sedangkan Viola merasa iri, meski secara tidak langsung, Marva dan keluarganya mengakui bahwa masakan Rei itu enak. Bahkan Marva yang biasanya hanya makan sedikit dan memilih-milih makanan, tidak henti-hentinya menambah makanan ke dalam piringnya. Tuan, kami sudah mendapatkan 3 calon pendonor ginjal untuk Nona Rei. Dokter akan segera memeriksa dan mencocokkan ginjal itu, ucap Bram kepada Franz. Baguslah kalau begitu. Aku ingin neneknya segera dioperasi, agar Rei bisa fokus memberikan Marva keturunan. Jika dia terlalu memikirkan kesehatan neneknya, Amu khawatir itu akan menghambat semuanya. Apa menurutmu dia bisa memberikan Marva keturunan? Saya berharap begitu, Tuan. Tapi, Bram tidak melanjutkan ucapannya, karena khawatir tuannya akan tersinggung. Tapi apa? Katakan saja. Bila Nona Rei juga belum bisa memberikan Tuan Marva anak, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Entahlah, aku juga belum memikirkannya. Apa kamu tahu, Bram? Bram mendengarkan tuannya yang tidak langsung menyelesaikan perkataannya. Aku sudah mengatur sedemikian rupa agar mereka segera memiliki anak. Entah Rei yang harus menggoda Marva agar mau menyentuhnya, atau memberikan tekanan pada Marva agar mau menyentuh Rei. Aku tahu bagaimana watak Marva, karena sejak kecil dia tinggal bersamaku. Dan Rei tentu saja punya tekanan untuk memenuhi kesepakatan itu, atau dia yang akan mendapat masalah. Kamu tahu sendiri kan, dalam surat perjanjian itu, ditulis bahwa dalam waktu 1 tahun ini dia harus hamil, atau dia harus mengganti rugi semua uang yang aku keluarkan untuk kesembuhan neneknya. Di dua sudut yang berbeda, Marva dan Rei mendengarkan semua itu secara diam-diam, tanpa mereka ketahui satu sama lain. Marva ada di dekat jendela, dan Rei yang ada di depan pintu. Mereka mundur perlahan, dan berjalan ke satu titik yang mempertemukan mereka. Mata itu saling menatap, namun tidak saling berkata. Sayang, kamu di sini. Suara panggilan Viola itu menyadarkan mereka. Viola melihat Rei dan Marva yang berdiri berhadapan. Kamu juga di sini? Tanyanya pada Rei. Iya, saya tadi habis dari taman bunga sambil belajar. Viola melihat tangan Rei yang memegang beberapa buku. Kalau begitu saya ke kamar dulu, Kak. Ayo, kita juga ke kamar. Samar-samar Rei mendengar Viola yang juga mengajak Marva ke kamar. Lagi, malam ini Marva tidak ke kamar Rei. Rei merasa dirinya seperti bungkus makanan, yang sekali pakai langsung dibuang. Namun dia tidak ingin memikirkannya. Bukankah ini lebih baik untuknya, dia tidak perlu lagi merasakan cemas jika saja Marva meminta haknya. Malam semakin larut, Rei sudah tidur di kasur dengan buku-bukunya. Marva membuka pintu kamarnya Rei, dilihatnya istri keduanya itu yang tertidur sambil memegang buku. Dirapikannya buku-buku itu, diselimutinya tubuh Rei, lalu kembali keluar dan masuk ke ruang kerjanya. Viola dan Rei terbangun, mendapati diri mereka yang sendirian di kamar itu. Sama-sama berpikir apakah suaminya ada di kamar sebelah, memeluk istrinya yang lain dan saling menghangatkan. Jika Viola merasa cemburu, maka Rei merasa miris pada nasibnya. Namun mereka berdua juga sama-sama ingin semua ini segera berlalu. Kembali ke kehidupan masing-masing sebelum mereka bertemu. Sedangkan Marva tertidur di ruang kerjanya, dengan rasa lelah hati dan pikiran. Sudah ada 3 calon pendonor untuk nenekmu. Jika salah satunya ada yang cocok, nenekmu akan segera dioperasi. Benarkah?
Ray tersenyum bahagia, sedikit harapan itu mampu membangkitkan semangatnya. Senyuman tipis itu tak luput dari penglihatan mereka. Ini untuk yang pertama kalinya Ray tersenyum, meski hanya sekilas. Selama ini mereka hanya melihat perempuan muda itu murung, bahkan bicara hanya seperlunya saja. Tentu saja karena dia juga tidak dekat dengan siapapun di mansion ini. Dia hanyalah pendatang baru yang sewaktu-waktu dapat dipulangkan kembali ke asalnya. Ray tidak tahu apa yang dia rasakan. Di satu sisi dia merasa senang karena sudah ada calon pendonor, meski belum dipastikan kecocokannya. Di sisi lain, dia juga merasa gelisah, yang dia sendiri tidak tahu pasti apa penyebabnya. Seperti biasa, Ray ke rumah sakit sepulangnya dari sekolah. Dia ingin cepat-cepat tiba di rumah sakit dan memandang wajah neneknya. "Nenek, Ray datang." Dia mengecup kening dan tangan neneknya. "Apa nenek tahu, dokter sudah mendapatkan calon pendonor untuk nenek. Semoga saja hasilnya memuaskan dan nenek bisa segera dioperasi, dan sadar kembali, agar kita dapat segera berkumpul." Setelah merasa cukup bercerita dengan neneknya, dia menuju kantin rumah sakit. Sejak neneknya sakit, Ray tidak pernah lagi berjualan kue atau bekerja yang lainnya, jadi dia tidak memiliki penghasilan sedikit pun. Dia merasa ragu untuk menggunakan uang yang diberikan oleh Marva. "Tenanglah, Ray. Uang ini nafkah dari suamimu, tak apa jika kamu menggunakannya. Gunakanlah secukupnya, sisanya bisa kamu tabung untuk masa depanmu. Atau kalau tidak, anggap saja uang ini adalah gajimu yang memasak di rumah itu. Kamu juga bisa bantu bersih-bersih, atau mencuci baju. Ya, anggap saja kamu bekerja di sana dan uang yang diberikan olehnya adalah gajimu, sebagai ganti pekerjaanmu yang berjualan kue." "Kenapa melamun?" Ray melihat seseorang yang berdiri di hadapannya. Dokter, kenapa melamun?" tanya Dokter Agam lagi. "Enggak kok, Dok." "Oh ya, Dok, sudah ada calon pendonor ginjal untuk nenekku." "Benarkah?" Ray mengangguk sambil tersenyum. Dokter Agam melihat binar bahagia di mata Ray, dan dia ikut merasa senang. "Dokter, aku ingin mentraktir dokter sebagai ucapan terima kasihku karena dokter sudah banyak menolongku." "Jangan repot-repot. Jangan menolak, Dok. Aku tidak tahu lagi kapan bisa mentraktir dokter." "Baiklah kalau begitu." Ray ingin berbagi kebahagiaannya ini dengan Dokter Agam, yang telah memberikan dia makanan dan minuman saat menunggu neneknya di rumah sakit. Andai saja ada Freya, dia juga ingin mentraktir adik kelasnya itu, yang juga sangat baik padanya. Mereka makan bersama sambil mengobrol ringan, dan itu tidak lepas dari perhatian Marva. Sudah punya suami masih saja dekat dengan pria lain. "Kamu lagi apa di sini, Fa?" tanya Dokter Adam. Enggak Dok." "Oh ya, akhir-akhir ini Dokter Adam dan yang lain sibuk banget, ya?" "Ya, begitulah. Tante Irma dan Om Surya juga ke Jakarta tapi kok jarang kelihatan." "Iya, mereka sibuk. Om suka bertemu dengan Arbi, gak? Bukan hanya sering, tiap hari malah." Om, apa? Kalau gitu Om pergi dulu ya. Masih banyak kerjaan." Marva melihat Dokter Adam, Dokter Idris dan yang lainnya berjalan dengan terburu-buru. Akhir-akhir ini dia juga sangat sulit menghubungi sepupu-sepupunya. Biasanya keluarga besar mereka akan berkumpul meski hanya 1 bulan sekali, tapi sekarang tidak lagi. Marva memutuskan untuk kembali ke perusahaan, masih banyak pekerjaan yang menantinya di sana. Tanggung jawabnya semakin besar karena memiliki 2 istri, juga sebagai penerus keluarga Arturo. Di jalan, Marva melihat toko perlengkapan bayi, dia jadi membayangkan jika Ray hamil, dirinya pasti akan sering masuk ke toko seperti itu, membeli banyak kebutuhan bayi, bahkan sebelumnya dia juga harus membeli kebutuhan ibu hamil. Entah kenapa, membayangkannya saja sudah membuat Marva ingin memiliki anak.